Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nurudin dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 pengembangan sistem informasi. Ya, ini adalah tampilan awal cover jurnal yang dijadikan referensi saya. Pertama itu ada pengertian dan definisi System Development Life Cycle atau SDLC, yang merupakan suatu urutan dari beberapa proses secara bertahap di dalam merancang dan mengembangkan sistem yang dikenal dengan nama Information System Development atau Application Development. Berikutnya itu ada tahapan siklus hidup sistem secara umum. Pertama itu ada perencanaan. Tahapan ini biasanya dilaksanakan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan apakah proyek tersebut layak untuk dikerjakan dari sisi teknis, operasional, dan juga biaya. Berikut ada itu perencanaan itu untuk mengenali dan memastikan masalah, menentukan objektif, mengidentifikasi ruang lingkup sistem, mengatur dan menjalankan studi kelayakan sistem, menyiapkan proposal sistem yang akan dikerjakan, membangun mekanisme pengawasan. Berikutnya ada analisa. Analisa adalah kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya, dan maksud untuk dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang ada. Berikut analisa itu digunakan untuk menganalisa kebutuhan informasi dari end user, lingkungan perusahaan, dan juga jika ada sistem yang sedang digunakan. Berikutnya itu ada mengorganisir tim proyek, menentukan jenis studi sistem yang akan digunakan, menentukan kriteria performa sistem, menentukan kriteria keamanan sistem. Berikutnya itu ada perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan untuk mengidentifikasi sistem serta menyiapkan apa yang dibutuhkan dalam merancangnya. Perancangan itu digunakan untuk mengidentifikasi sistem alternatif, evaluasi konfigurasi sistem alternatif, menyiapkan bagan organisasi, menyiapkan diagram data, menyiapkan kamus data, menyiapkan bentuk formulir tercetak, menyiapkan diagram struktur, menyiapkan model project run, berikutnya menyiapkan spesifikasi kelas. Berikutnya itu ada implementasi. Implementasi adalah kegiatan untuk mengubah rancangan menjadi kode program, lebih tepatnya untuk menyimpankan atau memenuhi kebutuhan sistem komputer. Implementasi ini yaitu untuk merancang diterjemahkan ke dalam kode program, memenuhi sumber daya perangkat keras, menyiapkan sumber daya perangkat lunak, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fisik, melatih user, menyiapkan proposal implementasi. Berikutnya ada perawatan. Perawatan adalah kegiatan untuk merawat sistem dengan cara menjaganya, memperbaikinya bila terjadi kesalahan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perawatan sistem agar tidak terjadi kerusakan yang fatal. Perawatan itu dengan menggunakan sistem baru, evaluasi sistem baru, memelihara sistem seperti memperbaiki kesalahan, menjaga sistem terupdate, juga mengembangkan sistem. Berikutnya itu ada pendekatan siklus hidup pada SDLC. Yang pertama itu ada model waterfall. Model waterfall adalah model yang paling populer di antara model pendekatan yang lain di dalam SDLC dan bekerja secara linear. Model ini merupakan model yang paling awal terbentuk. Model ini mengikuti suatu paradigma yang dikenal dengan documentation driver paradigm, dan harapannya agar setiap kegiatan yang dilakukan ditulis dengan spesifikasi laporan yang detail. Berikut kelemahannya. Spesifikasi dalam perancangan sistem harus sudah pasti, dan adanya model sistem yang berubah-ubah menjadi tidak stabil. Pembuatan kode
metode sering tidak konsisten dengan spesifikasi. Misalnya adanya komponen sistem yang hilang dan kebutuhan pengembangan yang tidak diharapkan. Berikutnya itu ada model spiral, di mana model spiral itu merupakan penyajian pembuktian dari tahapan pengembangan sistem yang selalu berputar. Model ini dapat menggambarkan tahapan-tahapan yang tidak berurutan ditulis dengan spesifikasi laporan yang detail. Model ini juga memperhatikan kebutuhan proses pengulangan ke tahap awal sampai beberapa kali sejalan dengan perkembangan sistemnya. Berikut adalah kelebihan dari model spiral, di mana itu model ini berfokus pada reusable software, terus membagikan evolusi siklus hidup, pertumbuhannya dan perubahan spesifikasi. Model ini berfokus kepada pendeteksian awal dari adanya kesalahan. Berikutnya ada model RAT. Model RAT adalah prototipe yang dapat diselesaikan dengan cepat. Pada model ini, hal yang ditekankan adalah pembuatan prototipe di mana bentuk dan fungsinya serupa dengan produk yang diinginkan, sehingga dapat melakukan pengujian terhadap kegunaannya. Berikutnya ada model build and fix, di mana model ini merupakan metode yang paling kasar karena sistemnya yang dibuat tidak memiliki spesifikasi atau ide rancangan. Berikutnya itu ada model JAT, di mana merupakan metode yang mengembangkan software melalui serangkaian pembangunan yang selalu bertambah atau increment, dan sistem tersebut biasa disebut dengan sistem increment. Model paling kasar sehingga sistem yang dibuat tidak memiliki spesifikasi atau ide rancangan. Model Synchronous dan Stabilis merupakan jenis model instrumental yang digunakan menggabungkan kelebihan dari model spiral dengan teknologi mengamati dan mengatur coding. Pendekatan ini memungkinkan beberapa tim bekerja secara paralel. Kemudian ada model Fontaine, di mana metode ini merupakan siklus hidup berorientasi objek, sehingga pada bagian-bagian sistem yang dikenal dengan nama subsystem. Model ini juga dikenal dengan model air mancur, di mana arus air akan naik ke atas melalui tanah dan kemudian turun kembali. Sekian